bawahnya. Shalala la 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 la. Shalala la 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 la. Shalala la 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 la. Shalala la 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat dan teman-teman yang berbahagia, perkenalkan, saya Abian Galunandana akan membawakan cerita yang berjudul Tambak Blok Sirando. Cerita ini saya ambil dan diaransemen dari buku yang berjudul Cerita Rakyat Pilihan Pemalang Pusere Jawa. Di Desa Blandong, Kabupaten Pemalang, terdapat tambak yang bernama Tambak Blok Sirando. Dulunya tambak itu dimiliki oleh seorang janda yang bernama Dewi Rantamsari. Dia kehilangan suaminya yang pergi merantau, tapi tidak pernah kembali. Suamiku, sampai kapan aku harus menunggumu? Kenapa kau tak pernah kembali? Dewi Rantamsari selalu menunggu suaminya di gubuk dekat tambak dari zuhur sampai asar. Lalu entah bagaimana, setelah bertahun-tahun menunggu, Dewi Rantamsari menghilang dengan misterius. Sejak saat itu muncullah larangan. Warga sekitar dilarang berada di Tambak Blok Sirando saat zuhur sampai asar. Siapa yang melanggar akan celaka. Di sekitar tambak hiduplah seorang anak yang bernama Sajari. Dia tinggal bersama ibunya yang sudah tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan zuhur telah berkumandang. Entah apa yang dipikirkan Sajari. Tiba-tiba dia ingin memancing di Tambak Blok Sirando. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Wah, banyak sekali ikannya. Loh. Apa ini? Kok muter-muter? Wah, pasti besar sekali ikannya. Tak lama kemudian, datanglah seorang nelayan. Tunggu, hentikan pancingan itu. Kenapa? Tambak ini tidak ada pemiliknya kan? Dilarang berada di tambak ini saat zuhur sampai asar, apalagi sampai memancing. Sudah, lebih baik kamu pulang saja. Sholat lalu makan. Iya, baiklah. Nelayan itu pun pergi. Akan tetapi Sajari tidak memperdulikan apa perkataan nelayan itu. Wah, dapat! Hore! Ikannya besar! Bu, Ibu, lihat ini. Aku dapat ikan besar dari Tambak Blok Sirando, Bu. Hebat kan, Bu? Apa? Astaga.
sampai asal, Nak. Iya, tadi juga ada nelayan yang bilang seperti itu. Sudah. Kembalikan saja ikan itu. Cepat. Sajari pun mengembalikan ikan itu dengan perasaan yang kesal. Ikan sebanyak ini tidak boleh diambil. Biarlah aku lanjut memancing saja. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Hari sudah mulai gelap. Akan tetapi Sajari tak kunjung sampai rumah. Ibunya yang merasa khawatir mencari Sajari dengan perasaan cemas. Semakin cemas mengetahui Sajari tidak ada di tambak. Ibunya bergegas berlari ke rumah berharap Sajari sudah pulang. Dan benar saja Sajari sudah tergeletak di kamarnya. Kamu sudah pulang, Nak. Apa yang terjadi sama kamu? Kenapa? Aku tidak tahu, Bu. Tiba-tiba aku di sini. Badanku terasa sakit semua, Bu. Dan gatal. Bu, tolong, gatal. Semakin digeruk, badan Sajari semakin gatal. Nafasnya sesak. Dan dia pun pingsan. Di dalam pingsannya, dia bermimpi ada wanita cantik menghampiri Sajari. Siapa kau? Aku ada di mana? Aku Dewi Rantangsari, pemilik tambak Blok Sirondo. Nak, sakit yang kamu derita itu semua karena kamu tidak jujur pada ibumu. Iya, aku sadar. Aku telah berbohong dan tidak mendengarkan nasihat ibu. Apa yang harus aku lakukan agar penyakit ini hilang? Minta maaflah pada ibumu. Katakanlah yang sejujurnya. Dan kembalikan apa yang bukan milikmu. Beberapa saat kemudian, Sajari pun tersadar dan melihat ibunya yang sedang menangis sambil berdoa. Ya Allah, maafkanlah anakku ini. Ibu, maafkan aku. Aku telah berbohong dan tidak mendengarkan nasihat ibu. Sebenarnya saat ibu menyuruhku mengembalikan ikan, yang aku lakukan mengembalikan lagi di tambak itu, Bu. Ya Allah, maafkanlah anakku ini. Baiklah, Nak. Kamu harus mengembalikan ikan itu ke tempatnya. Ibu akan memaafkanmu. Tapi jangan kau ulangi lagi perbuatanmu. Sajari pun mengembalikan ikan itu sambil dipapa oleh ibunya. Setelah ikan itu dikembalikan, sakit Sajari pun hilang. Dia sama seperti sedia kala berkat doa ibunya. Pesan kepahlawanan yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah layaknya pahlawan
sikap berani untuk mengatakan jujur dan bertanggung jawab. Yang dilakukan Syahjari dapat menyembuhkan dirinya dari penyakit. Carilah keselamatan di dunia dengan penuhi nasihat ibumu, dan carilah keselamatan di akhirat dengan berbakti pada ibumu. Wassalam.